Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan yang sebelumnya, teknik dasar pembuatan video pembelajaran untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah multimedia. Setelah sebelumnya kita sudah melihat bersama-sama ya, kita terkait dengan teknik dasar pembuatan video pembelajaran yang dimulai dari motivasi dulu. Setelah itu kita akan menyimak ya, mahasiswa sekalian, kita akan melihat sebuah video. Ini dia videonya. Halo semuanya, aku Cancan. Hari ini kita bakal ngomongin cara syuting dengan satu kamera. Sebelumnya, aku bakal ngasih lihat sedikit cuplikan film pendek yang direkam pakai satu kamera. Perhatiin shot-shotnya ya. Ini adalah cara syuting dengan satu kamera, cara membuat film pendek. Jadi yang perlu kita perhatikan di bagian ini, yang apa namanya, tampilan ini adalah kita akan melihat bagaimana enaknya kita untuk melihat cara pengambilan ya, untuk membuat. Kalau di sini kan membuat film, tetapi kita mungkin lebih sederhana karena kita pembelajaran. Tetapi kita akan lihat dulu sejauh mana video ini menampilkan cara syuting dengan satu kamera. Artinya ini bisa digunakan mahasiswa di rumah dengan cara menggunakan kamera HP misalnya gitu ya, atau ya minimal kamera HP lah ya. Kalau nggak ada kamera DSLR kita bisa pakai itu. Langsung kita lanjutkan lagi untuk kita melihat dahulu. Terus ngapain, Gus? Saya mau minta tolong nih. Tolong apaan? Saya butuh uang untuk pulang Papua. Bukannya nggak mau nih, tapi aku lagi banyak banget keperluan. Bukan. Saya bukan mau pinjam uang, saya mau sewa kopi motor, mau ngojek. Oh, kayak punya motor ya udah sana pakai aja lah, santai, nggak usah sewa lah. Udah, pakai. Bener nih? Iya, udah, tapi jangan lupa balikin ya. Makasih ya. Dalam proses pembuatan film, baik itu film pendek ataupun film panjang, ada dua teknik syuting. Pertama adalah multicam, yaitu syuting dengan banyak kamera sekaligus. Teknik ini biasanya dipakai untuk adegan-adegan yang beresiko tinggi atau dengan beberapa pertimbangan tertentu. Misalnya adegan ngeledakin bangunan, peluncuran roket, atau ngancurin mobil yang bakal ribet banget dan makan biaya besar kalau harus di-take berulang-ulang. Teknik kedua adalah single cam atau syuting dengan satu kamera. Ini teknik yang paling sering banget digunain dalam proses syuting. Mungkin banyak yang nanya, kenapa harus syuting pakai satu kamera? Kan syuting pakai banyak kamera bakal lebih cepat. Jadi, teknik single cam ini dipakai untuk mudahin kita waktu ngeset lampu atau lighting dan meminimalisir kemungkinan bocornya lampu-lampu tersebut. Selain itu, teknik single cam bisa ngehemat biaya untuk sewa kamera. Belum lagi, kalau kita syuting pakai banyak kamera yang merek body dan lensanya beda-beda. Nanti warna dan ketajaman videonya bakal beda antar kamera dan bakal ribet nyamain warnanya di editing. Teknik syuting dengan satu kamera atau single cam ini ada dua jenis. Yang pertama adalah master scene, yang kedua triple take. Nanti kita bakal bahas perbedaan keduanya di belakang beserta contoh videonya. Sekarang kita bahas dulu langkah-langkah syuting dengan satu kamera. Langkah pertama syuting dengan satu kamera adalah buat shot list. Shot list adalah kumpulan shot yang bakal kita ambil waktu proses syuting. Ini contoh shot list. Dengan bikin shot list, proses syuting bakal jauh lebih efisien. Format shot list ini macam-macam banget. Ada yang diketik rapi banget pakai kolom-kolom, ada juga yang cuman coretan-coretan doang di kertas. Kalian gak usah pusingin formatnya, yang penting semua kru ngerti dan bisa baca tulisan kita. Setelah bikin shot list, kita ambil shot-shot tadi di proses syuting. Kita ambil contoh pakai naskah ini ya. Chico dan Naila duduk bersebelahan di bawah pohon rindang. Mereka berbincang dengan hangat serta diiringi desiran angin dan kicauan burung. Kemudian dialog mereka berdua. Kita bikin shot pertama ngeliatin mereka duduk berdua. Kita rekam adegannya sampai habis. Kemudian shot-shot selanjutnya kita cover dialog-dialog mereka. Kita rekam juga adegannya sampai habis. Dan yang penting banget adalah kita harus habisin dulu shotnya di satu sisi, baru lanjut ke sisi lain.
Jadi jangan sampai kita bolak-balik dan ngabisin waktu banyak. Ini hasil akhirnya. Cobain deh sekali-sekali minum kopi. Emangnya kalau aku minum ini bakal ngubah keadaan? Dasar. Ya lagian. Oh iya, by the way, congrats ya. Apaan? Pura-pura lupa, nanti nggak jadi menang video cover, terus nggak jadi tampil sama your idol, Nadine Amiza. Waduh, jangan gitu dong. Makasih ya. Sama. Kira-kira nanti bisa dateng nggak? Tanggal berapa sih? Udah 7 ya? 7, waduh. Kayaknya aku nggak bisa datang tanggal segitu. Ada job pre-wedding. Ya, nggak apa-apa deh Pak Fotografer. Maaf ya. Nah, tadi adalah teknik single cam master scene. Sekarang kita bahas yang triple take. Jadi, di teknik triple take ini, pemain nggak perlu ngulangi seluruh adegan dari awal sampai akhir di semua shot. Waktu kita mau ngambil shot kedua, pemain cuma perlu ngulangin sedikit adegan di akhir shot pertama, lalu dilanjutin dengan adegan selanjutnya. Kalau bingung, ini contohnya. Ini adegan yang mau kita ambil. Sekarang kita pecah adegannya menjadi beberapa shot. Kita coba pakai teknik master scene. Shot pertama kita ambil secara keseluruhan. Shot-shot selanjutnya kita ambil secara keseluruhan lagi. Dan ini contoh teknik triple take. Shot pertama kita cut sampai adegan yang kita mau. Dan begitupun shot selanjutnya. Teknik triple take atau master scene masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dengan syuting triple take, proses syuting bakalan cepet banget dibanding dengan master scene yang harus ngulangin adegan secara keseluruhan dan berulang-ulang. Tapi, kalau kita syuting pakai triple take, kita nggak punya banyak pilihan di proses editing. Sedangkan untuk master scene, kita bisa pilih dari sudut manapun yang kita mau waktu. Ya, jadi kalau kita menggunakan kamera banyak, itu memang biasanya dipakai untuk master scene tadi ya, kita dipakai untuk video klip misalnya begitu, agar tidak ngulang-ulang karena mempertimbangkan budget, anggaran dan lain-lain. Tapi kalau lebih hemat itu akan menggunakan yang single take tadi, tapi kita sudah punya arahan ya, misalnya ingin membuat video pembelajaran selama 5 menit tadi, yang pertama itu sudah dituliskan kira-kira berbicara untuk opening itu berapa menit, kemudian untuk inti, untuk scene 1, scene 2 dalam 3 menit di dalamnya itu sebagai inti apa saja yang akan dibicarakan itu sudah ada, jadi akan lebih mudah. Terus yang terakhir adalah penutup, misalnya ke scene yang ke-5 yang terakhir itu closing misalnya begitu. Jadi itu akan lebih menghemat waktu untuk membuat proses pembelajaran, video pembelajaran. Nah ini cara-caranya untuk proses pengambilannya. Kemudian ini ada juga terkait dengan penggunaan shot yang tepat agar pesan video kita tersampaikan. Nah, ini adalah pesan informasi ya. Di sebelumnya kita sudah membahas juga tentang information. Nah, ini dia information. Langsung kita lihat dulu penggunaan shot yang tepat. Ini kita akan membahas tentang jenis shot. Untuk membuat video atau dapat menyampaikan pesannya dengan baik, kita membutuhkan shot video yang tepat. Ada beberapa jenis shot yang harus kita ketahui. Di antaranya, extreme long shot. Pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian secara utuh, menyajikan pemandangan secara luas, jauh dan panjang. Biasanya subjek utama malah tidak terlihat jelas di shot ini. Long shot. Pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh. Fungsinya untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya. Medium long shot. Pengambilan gambar subjek secara penuh dari kepala hingga kaki atau bisa juga disebut full shot. Shot ini bertujuan untuk memperkenalkan subjek dan menunjukkan apa yang sedang dilakukannya. Knee shot. Pengambilan gambar yang menampilkan bagian kepala hingga lutut. Karena itu shot ini dinamakan knee shot atau shot lutut. Medium shot. Pengambilan gambar yang menampilkan bagian pinggang sampai ujung kepala. Nah, shot ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan sosok subjek secara jelas.
Shot jenis ini merupakan shot yang sangat umum digunakan. Biasa digunakan juga saat wawancara. Medium close up. Pengambilan gambar yang menampilkan bagian dada sampai ujung kepala. Pada shot ini, subjek lebih terlihat emosinya, namun tetap terlihat pergerakannya. Close up. Pengambilan gambar dari dekat yang menonjolkan bagian bahu sampai ujung kepala. Shot ini lebih menekankan pada ekspresi subjek. Big close up. Pengambilan gambar pada bagian wajah. Shot ini biasanya digunakan untuk melihat raut wajah dan ekspresi. Extreme close up. Pengambilan gambar sangat dekat yang menampilkan detail subjek. Bisa juga detail bagian tubuh seperti mata dan mulut. Over the shoulder shot. Pengambilan gambar untuk dua subjek, biasanya pada dialog. Dengan pengambilan gambar dilakukan dari belakang bahu salah satu subjeknya. Saya akan memberi contoh penggunaan jenis-jenis shot tadi ke dalam sebuah adegan. Adegan 1 dan adegan 2 sama, yaitu sama-sama orang yang sedang berada di depan rak buku dan sedang mencari buku. Namun pada adegan pertama hanya menggunakan satu jenis shot, maka pesan dari video tadi kurang bisa tersampaikan. Berbeda dengan adegan yang kedua, penonton dapat melihat seorang yang sedang mencari buku, terlihat ekspresinya bingung dan kesulitan mencari bukunya. Terlihat juga dia merasa senang setelah menemukan buku yang dia cari. Dan akhirnya penonton tahu pria itu mencari buku tentang cara membuat iklan yang baik. Pemahaman tentang jenis shot ini sangat diperlukan, terutama saat kita syuting dengan lebih dari satu kamera atau istilahnya multikamera. Percobaan 1, masih sama adegan membaca buku, hanya beda lokasi saja. Saya menggunakan dua kamera untuk multicam ini. Kamera 1 medium shoot dari depan, dan kamera 2 medium shoot dari samping. Percobaan kedua. Menuju percobaan kedua, gerakannya masih sama, namun dua kamera tadi menggunakan jenis shot yang berbeda. Kamera 1 medium shot dari depan dan kamera 2 big close up dari samping. Setelah saya gabungkan dan saya sekali. Nah, jadi semakin banyak angle yang diambil, itu akan menghasilkan gambar yang menarik. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita proses pembelajaran, misalnya video pembelajaran yang sebetulnya tidak perlu banyak tempat untuk membuat scene satu dengan scene lainnya, tetapi kita bisa paling tidak
dua posisi atau 3 posisi paling maksimal. Kita bisa menggunakan ini dengan mengambil gambar beberapa tempat, maksudnya tempatnya berbeda-beda, ada yang medium, ada yang close, kemudian ada yang long shoot, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita membuat rumus itu 3 saja yang kita pakai ya. Secara sederhananya long shoot, kemudian agak lebih mendekat medium, kemudian close up. Jadi kita kombinasikan 3 hal itu saja. Kalaupun kita menggunakan satu kamera hanya di depan saja, sebetulnya itu bisa. Tapi menggunakan 3 dari long shoot atau secara keseluruhan full, misalnya saya duduk di sini, sebelahnya ada vas bunga gitu. Itu sebagai long shoot bahwa memberikan informasi kita berada di mana gitu. Tempat perpustakaan kah atau di ruang tamu misalnya. Nah, setelah itu untuk menjelaskan sosok yang menjelaskan itu lebih tajam lagi, siapa sosok yang berbicara itu, kita bisa menggunakan medium. Nah, seperti ini medium. Lalu kita bisa melakukan close up lebih detail lagi, close up seperti itu. Dan itu kita kombinasikan antara 3 saja, minimal 3, long shoot, medium, dan close up. Atau close up, long shoot, medium itu bisa diganti-ganti, bisa ditukar-tukar. Baik, kalau gitu, nah ini tadi close up ya, kita lihat di bagian sini tadi extreme long shoot, ELS. Jadi pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian secara utuh, menyajikan pemandangan secara luas, jauh, panjang, biasanya subjek utama malah tidak terlihat jelas saat ini. Nah iya, ini jadi orangnya tidak begitu jelas ya di bagian sini nih. Tetapi ini LS, ini long shoot, ini extreme long shoot, ini terlalu luas banget untuk menjelaskan posisinya di mana nih sekarang gitu. Nah, seperti ini. Lalu Secara utuh, tidak terlihatkan subjek dengan. Nah, ini adalah long shoot. Kalau tadi extreme long shoot artinya panjang sekali. Ini long shoot, ini agak sedikit lebih padat gambarnya, mengambil gambar dari jarak yang cukup jauh, fungsinya untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya, seperti itu. Kemudian dilanjut lagi, ini di bagian medium long shoot. Ini medium long shoot untuk memperjelas ada siapa di sini, seperti itu. Lalu satu lagi close up. Close up itu ini kadang-kadang bisa disebut juga sebagai medium juga ini. Lalu ini juga masih kategori medium kalau kita ringkas ya, gitu. Medium close up. Nah, ini di close up kita bisa sebut sebagai close up saja, ini close up gitu. Jadi antara 3 itu ya, 3 poin itu kita bisa gunakan atau bisa kombinasikan satu dengan lainnya. Dan berikutnya ini adalah sebuah video juga, ini cara membuat short movie sinematik belajar komposisi. Ini selanjutnya adalah komposisi. Kalau kita sebelumnya video kita membahas dengan composition, nah kita akan melihat komposisi di sini ya, di video ini. Mari kita simak bersama-sama composition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana caranya kita bisa buat video kita menjadi jauh lebih sinematik. Tapi pada video kali ini kita akan belum ngebahas tentang editingnya terlebih dahulu. Mungkin ntar itu next video kita akan coba bahas tentang editingnya untuk bisa lebih sinematik. Dan pada video kali ini kita akan coba bahas sesuatu yang juga tidak kalah penting atau justru lebih penting daripada tentang editingnya, itu adalah tentang komposisi saat kita lagi syuting. Oke, sebagai penggemar film mungkin kalian juga tahu ada penghargaan yang namanya penghargaan Oscar. Dan dalam penghargaan Oscar ini ada satu nominasi, yaitu sinematografi terbaik dari sebuah film. Kalau kalian tahu film-film seperti Inception, La La Land, Avatar, Dunkirk, Blade Runner, habis itu Gravity, itu adalah salah satu juara
best cinematography dari sebuah film. Dan kalau kalian lihat, salah satu aspek yang membuat film-film ini bisa menang sinematografi terbaik dari sebuah film adalah tentang komposisinya. Sebenarnya ada banyak banget hal yang harus dibahas tentang komposisi, tapi sebelum itu mungkin kalau kalian belum tahu apa itu komposisi itu seperti kalau misalkan lagi beli makanan, di bagian belakangnya tulisan komposisi dari makanan tersebut. Misalkan kayak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Dan sama seperti makanan tersebut, dalam foto dan juga video kita juga harus memperhatikan beberapa hal untuk bisa membuat komposisi yang bagus. Sebenarnya ada cukup banyak hal yang harus diperhatikan untuk bisa membuat komposisi yang bagus, tapi mungkin dalam video kali ini kita akan coba bahas tentang simple aja beberapa teknik dalam komposisi untuk bisa membuat video yang lebih bagus lagi ataupun video yang lebih sinematik lagi. Dan sebelum kita ngebahas tentang teknik-teknik untuk bisa membuat komposisi yang bagus, kita harus menempatkan ataupun memiliki sesuatu untuk difokuskan dalam video kita, misalkan kayak subjek ataupun objek. Dan beberapa teknik yang kita bahas pertama adalah rule of third. Jadi kalau kalian belum tahu, kebanyakan kamera, mungkin setiap kamera itu di settingnya ada settingan untuk bisa mengaktifkan grid 3x3. Dan dengan grid ini kita bisa menempatkan objek ataupun subjek kita itu di potongannya, misalkan di ujung kanan ataupun di ujung kiri untuk bisa membuat komposisi yang bagus. Dan kalau kalian lihat film-film dengan sinematografi yang bagus itu biasanya juga menggunakan rule of third seperti La La Land. Lalu hal lain yang bisa langsung kalian perhatikan adalah dengan membuat ruang yang cukup luas di mana subjek kalian itu menghadap. Misalkan kayak tadi pada video sebelumnya itu aku lagi menghadap ke arah kolam, maka depan kolam ataupun ke arah kolamnya itu harus dibuat ruang yang cukup luas ketimbang di belakang subjeknya. Kalau misalkan kalian balikin di arah kolamnya itu nggak terlalu banyak ruang dan di belakangnya itu banyak ruangnya, ini akan menjadi aneh dan juga kurang sinematik. Lalu hal lain yang bisa langsung kalian perhatikan adalah dengan membuat leading lines. Leading lines ini adalah garis yang bisa menuntun penonton untuk bisa fokus kepada sesuatu, misalkan dengan tembok di pinggir atau misalkan kayak urutan lensa yang ada di sini, itu bisa mengarahkan penonton untuk bisa lebih fokus ke arah muka aku ketimbang yang lainnya. Dan dengan adanya leading lines ini, penonton akan jauh lebih mudah untuk fokus pada sesuatu yang ingin kita fokuskan. Lalu hal terakhir yang bisa kalian langsung lakukan adalah dengan membuat framing. Framing ini juga bisa menggunakan banyak macam hal, misalkan kayak jendela atau misalkan pintu atau misalkan dengan menggunakan batang pohon ataupun yang lainnya. Dan dengan framing ini kita bisa membuat penonton lagi-lagi lebih fokus pada subjek ataupun objek yang ada dalam video kita. Dan ya mungkin video kali ini mungkin cukup simpel, mungkin kita coba beberapa teknik komposisi untuk bisa membuat video lebih sinematik lagi. Tapi kalau kalian coba langsung perhatikan beberapa teknik ini, jadi beberapa video composition itu bisa membuat penarikan sebuah gambar itu juga mempengaruhi. Kalau mahasiswa ingin mempelajari lebih lanjut, maka masih banyak sekali contoh-contoh ya untuk Anda bisa lakukan mencoba ya, percobaan. Ini sebagai sederhana sekali, ini composition, ini ada orang di sini mengambil gambarnya di sini di apa namanya? Di bagian orang ini dimentokkan, tapi di sebelah kanan ini kasih full. Ini akan terlihat ada orang meskipun wajahnya tidak terlihat, tetapi ini manusia sedang memberi makan ikan gitu ya di sini gitu. Nah ini adalah composition, salah satu komposisi untuk belajar membuat sebuah video belajar Anda untuk lebih menarik. Ketika Anda ingin membuat video pembelajaran misalnya dalam ruang kelas itu berdiri, ya Anda harus membuat framing composition itu di mana posisinya kan ada garis tadi ya, garis bantu di situ, imajiner, itu Anda bisa pakai sebagai patokan Anda untuk melihat sebuah komposisi yang harus ada di frame Anda, seperti itu. Di sebelah kiri itu ada guru atau guru model, sebelah kanan itu papan tulis misalnya seperti itu bisa juga. Terakhir ini ada satu lagi video yang mungkin kita bisa subscribe, dan mungkin kalian itu bos foto-foto melulu. Nah kali ini gue bakal biar nggak ketinggalan itu storyboard. Ini penting banget. Kenapa begitu? Storyboard itu hal yang ini adalah cara membuat skrip atau storyboard. Storyboard itu kayak panduan kita mengambil gambar, tetapi ini sebenarnya dengan cara membuat ini akan lebih mudah dalam proses pengambilan gambar video. Misalnya opening itu kita punya konsep bahwa opening itu guru jalan dari belakang, kemudian ketemulah di depan papan tulis, lalu mengajarkan kepada peserta didik, misalnya begitu. Itu digambar, gitu. Itu ada hubungannya dengan continuity juga nanti, atau keberlanjutannya seperti apa gitu.
Nah, hal ini akan lebih baik, tetapi ini sebagai suplemen dalam apa namanya, dalam materi kita hari ini sebagai tambahan saja. Artinya kalaupun ini tidak dibuat pun sudah ada di awal itu udah rencana tadi yang list-list tadi minimal ada itu gitu. Tapi kalau ini dibuat gambarnya itu akan lebih kebayang lagi antara videografer, antara sutradara kalau ada ya, atau si pembuatnya itu gitu. Itu akan terbayang lagi ketika Anda minta orang untuk ambil gambar tapi orang itu belum pernah atau tidak biasa, tetapi Anda bisa melihatkan storyboardnya gambarnya begini. Nah, kira-kira orangnya di sini ada pas bunga, di sini ada papan tulis. Nah, itu akan lebih memudahkan. Nah, itu gunanya maksudnya seperti itu membuat storyboard itu. Mau seperti apa, mau kita lihat seperti apa, ini kita simak dulu yang video ini. Oh, iklan dulu sebentar. Nyari apa Mas? Salah satu paling penting menurut gue, karena storyboard atau script ini fondasi untuk membuat sebuah video. Kalau kalian nggak ada script ini, kalian pasti bingung waktu record. Kalian mau ngapain, kalian mau ngomong apa, kalian mau ambil scene apa. Jadi kalian harus siapkan script atau storyboard ini dengan matang atau bener-bener. Sama kayak kalian membuat bangunan. Kalau kalian buat bangunan nggak asal nyemen bata dikasih semen, dikasih bata, dikasih semen. Nggak asal begitu, tapi ada yang namanya blueprint. Jadi sebelum buat video kalian harus punya blueprint ini. Sebelum menuliskan skrip yang pertama kalian harus cari itu namanya ide. Pastikan ide yang kalian buat untuk video itu menarik dan itu sesuai yang kalian inginkan atau yang kalian suka. Jangan buat sesuatu yang kalian nggak suka karena itu kalian bakal melakukannya dengan setengah hati. Jadi contohnya aja di sini ya kalian tau lah gue sukanya fotografi. Oleh karena itu video-video gue kebanyakan berhubungan dengan fotografi. Jadi misalnya aja aku udah nemu video ide tentang cara membuat sebuah foto, cara membuat foto yang melayang di tangan, benda yang melayang di tangan itu. Ya udah, tuliskan ide kalian di kertas. Misalnya langsung aja aku tulis foto gampang kan? Ini judulnya, foto benda melayang di tangan. Tuliskan apa yang mau kalian omongkan di video itu. Misalnya kalau video gue biasanya kan melakukan dengan pembukaan kan. Hai guys. Ini proses pembuatan skrip. Jadi kalau skrip minimal harus ada ini video. Proses pembuatan video supaya lebih enak, mudah mengambilnya. Ada skrip. Setelah itu ada storyboard, itu dibuat gambar-gambar. Tapi itu second option gitu. Hai guys, nama gue Manuel, perkenalkan bla bla bla. Seperti itu gue tuliskan aja langsung. Misalnya seperti ini ya intronya. Hi guys, welcome back with me Manuel. Di video kali ini saya mau bahas bagaimana cara membuat foto benda melayang di tangan. Terima kasih. Oh wow. Setelah aku ngomong ini bagaimana cara membuat foto benda melayang di tangan, aku kepingin menunjukkan di video itu. Jadi gue kasih kode di script gue kayak begini. Ini kode punya gue sendiri sih. Kalian bisa nemuin kode-kode. Kalian bisa buat kode-kode yang kalian mau juga. Misalnya seperti ini. Kode seperti ini artinya gue ganti dari scene gue ngomong ke gambar foto. Jadi di sini ntar bakal gue isi foto. Terus selanjutnya gue ngomong lagi. So penasaran, check this out. Terus gue kasih lagi. Ini biasanya gue sisipkan yang namanya intro. Kalau kalian sering lihat video gue itu yang gue jalan di pinggir jembatan terus ambil foto. Ya itu intro. Terus selanjutnya lagi, oke, let's start. Pertama aku bahas dari settingan kamera. Nah, terus aku cut lagi, ini seperti ini. Let's start. Pertama aku bahas dari settingan kameranya. Terus kurung ini sambil menunjukkan settingan DSLR. Jadi ini ntar gue bakal nunjukin settingan DSLR seperti itu.
Gampang kan? Ini skripnya seperti itu. Kalian nggak perlu tulis bagus-bagus. Ya kayak gini aja udah cukup. Yang penting kalian bisa ngerti apa yang mau kalian kata-katain atau apa yang kalian mau omongkan, itu udah cukup. Terus biasanya sih aku ketik lagi dari sini. Aku rubah ke dalam bentuk kertas, jadi lebih rapi karena gue sadar tulisan tangan gue jelek. Next gue bahas ke namanya storyboard. Jadi storyboard itu gimana? Storyboard itu kalian harus mentransfer kata-kata kalian ke dalam bentuk gambar supaya kalian tahu apa yang mau kalian record waktu dalam pembuatan video itu. Nah, untuk buat storyboard biasanya aku pakai kertas A4 ini. Nah, kalian misalnya kertas A4 gue lipat jadi berapa ya? Kertas A4 biasanya aku lipat jadi 16 berarti. Ini 16. Terus kasih di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adalah proses pembuatan storyboardnya, kita bisa menggunakan kertas A4 atau apa saja yang ada, kita lipat ya seperti balok, lalu kita lipat-lipat lebih kecil. Ini gunanya untuk mempermudah saja. Nanti di bagian sini diberikan gambar-gambar gitu ya. Nah, gambar-gambar yang perkiraan yang diterjemahkan, yang menerjemahkan dari ini, dari tulisan skrip tadi yang sudah ditulis gitu. Sebenarnya nggak perlu rapi juga sih, nggak apa-apa kalau Anda sudah ingat dengan tulisan yang di awal tadi, itu lebih simple aja seperti itu. Nah, ini adalah proses pembuatan storyboardnya. Lalu kita lihat ini di bagian satu tadi opening ya, ini bagian openingnya, lalu dia menunjukkan fotonya, gambar foto di videonya. Terus selanjutnya ngomong lagi. dan juga diberikan ke editornya untuk menerjemahkan apa yang ingin Anda buat video itu seperti apa sebenarnya gitu. Ini sebenarnya berguna untuk penelitian seorang guru. Misalnya seorang guru pengen ngambil gambar seperti ini, dia melibatkan profesional videographer misalnya untuk mengambil gambar. Jadi nggak perlu menjelaskan panjang kali lebar, tetapi Anda cukup membuat shortlistnya ini ya, daftar untuk pengambilannya ini juga akan lebih mudah dipahami oleh fotografer seorang profesional ya, tanpa dia harus melihat atau mengetahui subjek yang diteliti, misalnya tentang materi kimia, tentang fisika, tidak perlu seperti itu. Tapi kira-kira sudah ada gambaran kayak gitu akan terlihat pada saat pembicaraan di depan opening, berarti ngambil gambarnya begini. Pada saat nanti ini kalau saya udah ngomongin reaksi berarti ini adalah praktikum misalnya begitu. Jadi harus bagaimana ngambilnya, yaitu di close up begitu, atau medium close up. Bagaimana itu melihat gitu ya, secara komposisi, secara informasi itu tersampaikan dengan baik, dengan estetika, dengan cara membuat ini tadi ya, bagian ini apa namanya, sendiri yang mengkonsep, Anda membuat sendiri, itu tidak perlu sebanyak ini, sedetail ini, tetapi cukup dengan shortlist saja yang di awal tadi yang seperti dibuat oleh Manuel tadi, itu bisa membantu Anda. Gambarnya tidak perlu bagus sebenarnya, tapi hanya untuk menunjukkan posisinya di mana, ini di mana, ini di mana, seperti itu. Nah, ini waktu di sini mode apapun tidak menjadi masalah. Sebagai contoh di sini aku pakai mode TV. Nah, ini mode TV aku kasih 6. Kenapa? Karena di sini ya gue mau nunjukin sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh di sini aku pakai mode TV. Nah, di sini aku mau menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu settingan kameranya. Want to pass your certification exams first time? Ya. Nah, kalau itu tadi termasuk detil kamera. Kalau Anda menggunakan, apakah Anda harus menunggu kamera bagus untuk membuat ini? Tidak, jawabannya. Jadi Anda cukup menggunakan handphone Anda, itu sudah bisa membuat ini semua. Kalaupun Anda pengen lebih detail belajar dan tempatnya gratis di mana, Anda bisa langsung kontak EduSpot yang ada di FK Unila. Anda bisa
belajar secara gratis. Di situ ada alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan yang Anda ingin pelajari gitu. Atau bisa mention di Instagram EduSpot. Oke? Baik, terima kasih. Itu tadi materi-materi untuk memperdalam. Bila Anda untuk memperdalam itu tadi adalah cara-caranya, bagaimana Anda harus menghubungi siapa, di mana, itu tadi ya sudah disebutkan, disampaikan di bagian akhir tadi sebelum ini. Lalu kurang lebih itu tadi dari pertemuan pertama atau dari teknik dasar pembuatan video pembelajaran yang pertama hingga yang kedua, kurang lebih seperti itu. Ini akan memudahkan Anda untuk membuat video pembelajaran dengan beberapa sumber-sumber yang telah kita pelajari bersama. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda bisa mengaplikasikannya dan siapa tahu Anda bisa langsung mencobanya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.